Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Susilo Rahman, NIM 2019-5704. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum PTT 3 Perancangan Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri pada PT Lancar Jaya dari modul 2. Langsung saja saya mulai dari bab yang pertama, yaitu pada pendahuluan. Kemudian adalah latar belakang perusahaan, yaitu PT Lancar Jaya merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi furnitur dengan mengedepankan aspek ergonomis dan desain minimalis. PT Lancar Jaya berlokasi di Jalan Raya Jepara Kudus, kilometer 7, Mayong, Jepara, dan didirikan pada tanggal 30 September 2011. Pada awal berdirinya, perusahaan ini memproduksi comfort bed, yaitu tempat tidur yang dirancang berdasarkan konsep ergonomi. Produk tersebut diterima di pasar dengan baik. Hasil penjualan saat produksi pertama cukup fantastis. Melihat permintaan pasar yang terus meningkat, perusahaan ingin menambah produk yang dihasilkan. Produk kedua yang diproduksi yaitu rak sepatu. Produk tersebut diproduksi pada tahun pertama berdirinya perusahaan. 6 bulan setelah peluncuran produk pertama, ternyata penjualan rak sepatu mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan produk pertamanya. Hal ini menjadikan perusahaan lebih banyak memproduksi rak sepatu, sehingga saat ini perusahaan telah memiliki sekitar 10 jenis produk furnitur yang diproduksi. Kemudian ada profil perusahaan, yaitu ada nama perusahaan, yaitu PT Lancar Jaya, dan ada tanggal berdiri, yaitu tadi 30 September 2011, dan ada bidang bisnis, yaitu industri manufaktur bidang furnitur, dan alamat perusahaan ada Jalan Raya Jepara, Kudus, kilometer 7, di Pelang Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dengan kode pos 59465 di Indonesia. Dan teleponnya sekian-sekian, ada email yaitu lancarjaya.jepara@gmail.com dan website www.lancarjaya.com. Kemudian ada analisis SWOT, yaitu ada beberapa, yaitu yang A, faktor internal, B, faktor eksternal, C, metrik internal faktor evaluation, D, perhitungan IFE, E, metrik IFE atau eksternal faktor evaluation, F, perhitungan EVE, dan G, internal eksternal atau IE, metrik, H, quadrant SWOT, dan I, metrik strategi SWOT. Dan kemudian ada bab 2 perancangan organisasi, yaitu di sini ada struktur organisasi, dan di bawahnya ada tabel, bisa kita pahami bersama. Dan kemudian kita lanjut klasifikasi organisasi. Berdasarkan gambar di atas tadi dapat diketahui bahwa direktur utama dipilih melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Di bawah direktur utama terdapat 5 departemen yang dipimpin oleh seorang manajer. Dan manajer ini bertanggung jawab pada direktur utama. Pada setiap departemen kecuali departemen keuangan terdapat unit atau divisi yang dipimpin oleh kepala unit. Kepala unit inilah yang nantinya bertanggung jawab pada manajer. Elemen dasar dari struktur organisasi PT Lancar Jaya terdiri dari the operating core, yaitu seorang karyawan strategic PEX, yang di dalamnya ada direktur utama, middle line, yang ditempati oleh seorang manajer dari departemen. Teknostruktur ditempati oleh kepala unit tiap departemen, dan terakhir di supporting staff yang di dalamnya terdapat office boy atau girls. Lalu ada desain organisasi PT Lancar Jaya yang terlihat pada gambar di atas tadi merupakan desain organisasi dengan struktur yang sederhana, rentang kendali yang lebar, serta adanya suatu kepemimpinan dalam setiap departemen menjadikan struktur ini tidak rumit dan memiliki formalisasi yang rendah. Kemudian ada identifikasi proses bisnis, yaitu diantaranya nomor 1,
perekrutan karyawan, seleksi dan training karyawan yang berkompeten yang dilakukan oleh Human Resource Departemen atau HRD. Yang kedua, melakukan evaluasi dan pengembangan karyawan oleh HRD. Yang ketiga, melakukan riset terhadap peluang pasar dan pemasaran produk di Jepara. 4. Membuat desain dan melakukan inovasi pada produk. Nomor 5, melakukan peramalan permintaan pasar. 6. Melakukan penjadwalan produksi. 7. Melaporkan hasil perencanaan ke bagian logistik untuk mengecek persediaan. 8. Jika materi tersedia maka lanjut proses produksi, dan jika tidak tersedia akan membeli material kepada supplier. Yang 9, PT Lancar Jaya melakukan pemesanan material. Dan 10, supplier menyediakan material yang dibeli oleh PT Lancar Jaya. Lanjut nomor 11, pengiriman material oleh supplier. 12, penerimaan dan pengajakan material. 12, penyimpanan material. 14, mengangkut raw material ke lantai produksi rak sepatu untuk dirakit. 15, merakit rak sepatu. 16, dilanjutkan dengan proses pengepakan. 17, mengecek kualitas rak sepatu yang sudah jadi. 18, penawaran rak sepatu kepada konsumen. 19, memberi diskon. 20, bekerja sama dengan perusahaan lain. 21, menjual rak sepatu. 22, mendistribusikan rak sepatu yang telah dikemas. Nomor 23, membuat e-commerce untuk penjualan rak sepatu. Dan 24, melakukan pembukuan untuk melaporkan kepada direktur utama. Dan yang terakhir nomor 25 ialah membuat database perusahaan mengenai data-data penting. Dan selanjutnya ada hubungan antar unit kerja, yang bawahnya adalah ada tabel. Bisa kita pahami bersama. Ada unit kerja, direktur utama, manajer, dan ketua divisi. Kemudian saya lanjut langsung ke job description, yaitu job description adalah suatu deskripsi tugas setiap departemen serta wewenangnya dalam suatu organisasi. Dan saya lanjut lagi, yaitu ada manajemen sumber daya manusia. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama, pengadaan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, kompensasi, pengintegrasian, dan yang terakhir ada pemeliharaan sumber daya manusia. Dan di sini lanjut bab 3, yaitu ada standar operating procedure. Yang pertama ada standar operating procedure atau SOP awal, yaitu bagian 3, yaitu SOP K3 bagian produksi, SOP bagian HRD, SOP bagian logistik. Kemudian ada standar operating procedure atau SOP usulan. Di sini di bawahnya adalah tabel, itu ada tanggal, ada standar operating procedure proses pengajuan cuti. Yang pertama ada cuti hanya dapat dilakukan minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 bulan. Yang kedua, pegawai yang akan mengajukan cuti harus mengisi formulir cuti dan menyerahkan formulir yang telah diisi kepada bagian divisi general affair untuk diteliti mengenai hak cuti yang tersisa. Dan nomor 3, pegawai yang mengajukan cuti menandatangani formulir pengajuan dan menyampaikan kepada atasan langsung yang bersangkutan dan pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk ditandatangani. Yaitu di nomor 4, atasan langsung menyerahkan kepada pegawai yang bersangkutan. Dan yang terakhir nomor 5, yaitu ada pegawai yang melaksanakan cuti wajib melapor kepada atasan langsung setelah melaksanakan cuti. Dan di bawahnya disahkan oleh manajer HRD, ditandatangani kalau boleh mengajukan cuti. Dan saya lanjut, yaitu ada monitoring. Kegiatan monitoring dilakukan oleh perusahaan yakni dengan melibatkan pihak terkait dalam upaya mensukseskan SOP usulan serta mempertegas SOP yang sudah ada. Berikut ini adalah tahapan yang dapat
dilakukan dalam kegiatan monitoring SOP, yaitu nomor 1, merencanakan kegiatan monitoring secara berkala yang dilakukan oleh perusahaan selama 3 bulan sekali. Yang nomor 2, mempersiapkan tim monitoring perusahaan yang terdiri dari 7 orang, yaitu ketua, sekretaris, serta anggota. Nomor 3, melaksanakan monitoring dengan objek dan semaksimal mungkin. Dan nomor 4, membuat laporan terkait kegiatan monitoring yang dilakukan. Dan nomor 5, membuat kesimpulan sementara sebagai bahan evaluasi. Dan yang terakhir, nomor 6, membuat usulan atau daftar atau draft perbaikan SOP apabila diperlukan. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi dilaksanakan selama 3 bulan sekali dengan pembagian formulir kepada para karyawan. Selain itu juga dilakukan pertimbangan apakah SOP yang sudah sesuai dengan perusahaan atau tidak. Dan sini bisa kita pahami bersama, ada beberapa, yaitu ada 6. Setelah ada penilaiannya dan ada kode SOP-nya. Kemudian ada reward atau punishment. Reward diberikan kepada karyawan yang menunjukkan performa bagus dan kinerja yang mendongkrak penghasilan perusahaan. Reward yang diberikan oleh perusahaan ini dengan memberikan promosi kenaikan jabatan kepada karyawan tersebut. Sedangkan punishment diberikan kepada karyawan yang tidak melaksanakan SOP dengan baik. Kemudian sanksi tetap diatur dengan baik berdasarkan SOP, yakni bisa dengan sebuah peringatan apabila pelanggaran SOP dilakukan sebanyak 3 kali. Apabila lebih dari itu, pemberian sanksi dilakukan dengan pemotongan gaji karyawan. Dan selanjutnya adalah bab 4, yaitu ada business model canvas. Yang pertama yaitu ada elemen business model canvas, yaitu ada beberapa, salah satunya customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue strength, by resources, activities, dan by partnership. Yang terakhir ada cost structure. Kemudian ada gambaran business model canvas, yaitu ada 2, yaitu ada business model canvas awalan, business model canvas usulan. Dan yang bab kelima adalah penutup, yaitu ada kesimpulan. PT Lancar Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur bidang furnitur dengan mengedepankan aspek ergonomi pada produknya. Dalam hal perancangan organisasi bisnisnya, PT Lancar Jaya menyusun blueprint perusahaan, melakukan rekrutmen karyawan. Penyusun perencanaan organisasi merupakan dengan melakukan formalisasi pekerjaan serta menyusun organisasi perusahaan. PT Lancar Jaya menyusun sebuah strategi yang telah disusun kemudian dianalisis dengan analisis SWOT yang menunjukkan PT Lancar Jaya berada pada posisi yang mendukung strategi agresif perusahaan. Dan strategi PT Lancar Jaya juga menyusun standar operation proses perusahaan pada bagian yang penting dan memerlukan pemahaman yang terlebih seperti pada bagian produksi, logistik, dan administrasi. Untuk menggambarkan proses berjalannya perusahaan, PT Lancar Jaya juga membuat Business Model Canvas atau BMC. Dan kemudian ada saran, perusahaan dapat lebih mengembangkan strategi lain selain SWOT, menyusun SOP lebih lengkap untuk setiap bagian organisasi, serta menganalisis keadaan pasar untuk menyusun Business Model Canvas atau BMC dengan baik. Sekian dari saya. Apabila masih ada kurang atau kata-kata yang kurang pas atau yang masih salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.